وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: langit dan jenis-jenis makhluk, ya kan? Diriwayatkan bahawa benda pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah mutiara. Lalu dia memandangnya dengan pandangan kebesaran. Ia lantas mencair dan bergetar kerana takut kepada Tuhan, kerana takut kepada Tuhannya. Jadilah ia air. Kemudian dia memandangnya lagi dengan pandangan kasih sayang. Lalu sebahagiannya membeku. Kemudian darinya diciptakan arash. Lalu arash pun bergetar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan padanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana tenanglah arash. Kerananya tenanglah arash. Sedangkan air dibiarkan dalam keadaannya semula, bergetar hingga hari kiamat. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Sedangkan arasnya berada di atas air. yakni ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yakni siapakah ini lebih baik amalnya? Surah Hud ayat 7. Kemudian air itu berkocak dan bergelombang. Darinya naiklah uap. Sebahagiannya naik dan bertumpuk di atas sebahagian yang lain. Padanya ada buih. Dari buih itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Jadilah keduanya rapat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin. Lalu angin itu membelah lapisan-lapisan langit dan bumi. Sebagaimana dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun mubin. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah, yakni bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Surah Fussilat ayat 11. Seorang ahli hikmah berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dari asap, bukan menciptakannya dari uap. Sebab asap diciptakan saling mengikat bahagian-bahagiannya. Ini apa? Yakni adhesif bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Adhesif bahasa Inggris lah. Dan menetap di hujungnya. Sedangkan uap bahagian-bahagiannya saling menolak, yakni kohesif. Itu termasuk kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang air dengan pandangan rahmat hingga air itu membeku sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Jarak antara langit dan bumi, begitu juga di antara setiap langit adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Begitu juga ketebalan setiap lapisan langit. Ada yang mengatakan bahawa langit itu lebih putih daripada susu.
Namun langit kelihatan biru karena birunya gunung Qaf. Langit itu bernama Raqiyah. Yang kedua dari besi yang berkilau cahaya dan bernama Faidum dan Ma'un. Yang ketiga dari tembaga dan disebut Malakut atau Hariyun. Yang keempat adalah dari perak putih. Hampir-hampir cahayanya menyilaukan mata. Disebut Az-Zahirah. Yang kelima dari emas merah. Dan disebut Al-Madinah atau Al-Musirah. Yang keenam dari mutiara berkilau cahaya. Dan disebut Al-Khalisah. Yang ketujuh dari yakut, yakni batu permata merah dan disebut Al-Labiyah atau Ad-Dami'ah. Disitulah Baitul Ma'mur yang memiliki 4 batang tiang, yaitu dari yakut merah, zamrud hijau, perak putih dan emas merah. Diriwayatkan bahawa Baitul Ma'mur itu dari batu akik. Setiap hari 70.000 malaikat memasukinya tanpa keluar lagi hingga kiamat, hingga hari kiamat. Menurut riwayat yang dipercayai, bumi lebih utama daripada langit kerana para nabi diciptakan darinya dan dikuburkan di dalamnya. Sedangkan lapisan bumi yang paling utama adalah yang paling atas atau permukaannya, kerana merupakan tempat orang berilmu mengambil manfaat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan bahawa langit yang paling utama adalah bahagian atasnya yang bersambung dengan Arash Ar-Rahman, yaitu Al-Kursi, kerana kedudukannya dekat dengan Arash dan kerana semua bintang yang bermanfaat menetap di situ kecuali 7 bintang yang bergerak. Bintang yang terakhir itu tempat menetapnya di atas 7 lapisan langit. Ia bergerak di langit ke-7, yaitu pada hari Sabtu. Mushtari bergerak di langit ke-6 pada hari Khamis. Marikh bergerak di langit ke-5 pada hari Selasa. Matahari bergerak di langit ke-4 pada hari Ahad. Venus bergerak di langit ke-3 pada hari Jumaat. Utarid bergerak di langit kedua pada hari Rabu. Bulan bergerak pada langit pertama pada hari Isnin. Yang menakjubkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapisan langit itu dari asap dan masing-masing lapisannya tidak serupa. Dari langit itu turun air hujan. Dengannya tumbuhlah pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbeza warna dan rasanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain, yakni pada bentuk, rasa dan baunya. Surah Ar-Ra'du ayat 4. Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan anak-anak Adam dengan pelbagai peringkat. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang kafir, ada yang berilmu dan ada yang bodoh. Padahal asalnya satu, yaitu Nabi Adam AS. Maha suci zatnya menyempurnakan setiap ciptaannya. Okey. Malam ini kita sambung dengan menempuh satu topik baru. Padahal kita berbincang tentang topik induknya adalah syukur, gitu kan? Topik induknya adalah syukur. Nah, jadi strukturnya bagaimana itu? Strukturnya, supaya kita tidak hilang arah, ya. Strukturnya syukur, kemudian zikir, kemudian tafakkur, kemudian ilmu, ya. Nah, dari ilmu, itulah permulaannya. Kita dibentangkan dengan ilmu. Pada dasarnya kita memahami ilmu itu adalah tauhid,
fiqh, tasawuf. Ya. Itu pada dasarnya. Jadi sekarang kita kembangkan. Yang kita sebutkan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf itu. Sebelum ilmu tauhid, fiqh, tasawuf itu ilmunya disebut dengan iman, Islam dan ihsan, betul? Ya. Nah, iman, Islam dan ihsan itu adalah ilmu bagi makhluk. Jelas ya? Adalah ilmu bagi makhluk. Jadi terkait dengan iman, Islam dan ihsan ini, iman, Islam, ihsan, ya. Nah, makhluk, ilmu bagi makhluk. Ilmu bagi makhluk kepada Allah, gitu kan? Ilmu bagi makhluk kepada agama. Faham tak? Ya. Boleh nampak ke itu? Ilmu bagi makhluk kepada Allah, ilmu bagi makhluk kepada agama. Makhluk terkhusus dengan ilmu iman, Islam dan ihsan ini adalah yang bernyawa. Disebut begitu. Atau yang berruh. Ya. Makhluk terkhusus bagi ilmu, iman, Islam dan ihsan itu adalah yang bernyawa atau yang terkhusus. Nah, kalau yang bernyawa itu para ulama menafsirkan termasuk haiwan. Ya. Nah, Al-Quran datang memberitahu bahwa haiwan itu beriman, tidak ada yang kufur. Termasuk babi, termasuk anjing. Mereka beriman. Ya, dalil yang kita bacakan apa? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, bertasbih, perkataan sabbaha dengan makna taat dan patuh. Sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Illal jinni, kecuali jin dan manusia. Nah, yang tidak taat itu hanya jin dan manusia. Ataupun dalam arti kata yang mudah, jin dan manusia ada yang taat, ada yang tidak taat, betul kan? Nah, sedangkan makhluk yang lain semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Ini disebut yang bernyawa. Nah, selain daripada yang bernyawa, makhluk yang berruh, nah itu malaikat. Ya. Malaikat, jin, sebagainya, itu makhluk bangsa ruh atau disebut bangsa ruhaniyah. Ya kan? Jadi kita terkait dengan bangsa bernyawa juga di sini, bangsa jasmaniah. Itu kan? Nah, jadi identiti ataupun sifat makhluk dalam bentuk yang kita kaitkan dengan iman, Islam dan ihsan itu adalah bangsa rohaniah dan bangsa jasmaniah. Nah, begitu. Ya. Jadi makhluk yang bangsa rohaniah dan makhluk yang bangsa jasmaniah, nah dikhususkan dengan ilmu, iman, Islam dan ihsan. Nah, daripada bangsa rohaniah dan bangsa jasmaniah itu lebih khusus lagi adalah manusia dan jin. Okay? Nah, sekarang kita berdepan dengan satu lagi ilmu. Dan ilmu ini para ulama mengklasifikasikan dengan ilmu punca. Ya, para ulama mengistilahkan sebagai ilmu punca. Maksud ilmu punca ini adalah daripada ilmu punca istilah ya. Daripada ilmu punca inilah datang makhluk dan ilmu bagi makhluk. Ya. Difahamkah? Ada yang mengatakan itu falsafahnya. Nah, kamu orang jangan guna istilah falsafah ya. Kamu orang masih bayi menyusu. Nah, mau gunakan istilah falsafah itu tidak sesuai. Ya. Cuma catatkan sebagai maklumat dulu. Jadi, satu sisi, punca segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, satu sisi lain, sisi pandang ilmu, nah sudah tentu ada ilmu yang menjadi punca kepada seluruh ilmu yang lain. Betul kan? Betulkah? Fahamkah? Kedu-kedu saja tengok.
Okey. Allah. Nah, daripada Allah SWT lah. Jadi makhluk, jadi ilmu makhluk dan sebagainya di sini. Kan? Nah, sisi lain, dari ilmu Allah, ya, dari ilmu Allah SWT, maka datanglah segala ilmu yang lain. Boleh fahamkah begitu? Ini kalau orang belajar usuluddin senang saja. Ya. Nah, orang jahil usuluddin kebingungan saja dengar. Ya. Nah, kamu orang pun secara tidak langsung belajar sudah. Kemarin kah? Kemarin dulu kah? 3-4 hari lepas kah? Ta'aluk ilmu boleh mengajar kamu orang kan? Nah, ta'aluk ilmu itu bagi Allah. Ta'aluk ilmu bagi Allah itu baru datang kepada kita ilmu, betul? Nah, begitu saja. Hah? Faham kah? Kau terpinga-pinga saja, Sofia. Kenapa? Hah? Tak nampak? Nah, kau makan apa? Maggi? Nah, boleh tulis di situ saja. Sebelum datang kepada kau ilmu, namanya tauhid, namanya fiqh, namanya tasawuf, namanya matematik, namanya itu, namanya ini, macam-macam nama. Orang taruh, orang letakkan kepada ilmu. Nah, punca kepada semua ilmu itu dari siapa? Dari Allah. Senang saja jawab kan? Betul? Faham tak? Nah, boleh datang dari lain ke ilmu itu? Tidak kan? Nah, jadi kita menyebut Allah. Kita menyebut Allah menjadi punca kepada segala ilmu. Ya, betul kan? Nah, tahukah kita, fahamkah kita, Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita ilmu itu ada lagi satu ilmu pada sisinya. Ya. Jadi penjelasan secara usuluddin, yang ini sifat, yang ini zat. Ilmu dari zat. Walid ajar sudah. Ya, walid belajar kamu orang ta'aluk ilmu, walid tulis begitu. Nah, di bawah ta'aluk ilmu itu, ya, sifat-sifat yang lain. Nah, kamu orang lambat pick up. Nah, faham tak? Siapa tidak faham? Ini mau jelas dulu. Hah? Nah, baru mau cari. Berapa hari sudah Walid mengajar tentang itu? Hah? Kau baru kelang kabut mau cari? Nah, dapatkah? Dapatkah kau cari itu? Aduh. Lambat kamu orang. Pick up lambat. Nah, siapa yang tidak faham ini? Kau faham sila? Faham sudah? Nah, kau? Fas? Betul kah? Kau ni tanya 10 kali, tanya 10 kali kau faham. Disuruh cerita tidak tahu. Nah, itu paham bohong-bohong. Paham main-main orang panggil. Kan? Macam kanak-kanak main pondok-pondok tu. Ya, tanah dibuat kuih. Nah, macam itu kan? Tai itik dibuat kuih. Nah, kau faham Lina? Kau faham Mimi? Kau faham betul? Nah, siapa yang faham kasi Sofia faham. Sofia tu kebingungan itu. Hah? Nah. Kau tidak nampak. Patut pun. Nah, kau duduk di sini. Meh. Kenapa? Susahlah macam tu kau. Okey. Jadi sampai-sampai dalam istilah usuluddin ya, Walid bawa saja. Dalam istilah usuluddin, nah, punca kepada ilmu, segala ilmu adalah ilmu dari zat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama jarang menggunakan ilmu dari zat. Para ulama mengatakan ilmu fi zat. Ilmu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi punca kepada segala keilmuan yang lain. Nah, datang kemudian ini iman, Islam, ihsan.
bawah iman Islam ihsan itu ilmu, ya kita belajar sudah kan, ilmu alat, ilmu sumber, semuanya kita belajar sudah. Nah, strukturnya begitu. Ya. Nah, nanti kalau kita lakarkan, nah strukturnya begitu. Ilmu sumber. Ya. Ilmu dasar. Ya, kemudian ilmu alat. Nah, jadi ketiga-tiga ini berkembang. Ya. Nah, ilmu alat pun berkembang. Nah, berkembang sampai yang jadi macam-macam. Ya, yang jadi daripada ilmu alat ini yang jadi doktor, ya, jadi lawyer, jadi penyangak, ya, jadi penyangak pun ada, jadi penagih. Penagih itu dia belajar doktor tidak habis. Jadi penagih. Macam-macam lagi kan? Jadi pengisap vape. Nah, vape pun ada juga di situ. Kan? Macam-macam jadi kan? Ini daripada ilmu alat itu. Daripada ilmu dasar itu, nah manusia jadi apa? Terus di bawah sana. Ya. Nah, ini semua gambaran kepada pecahan segala ilmu. Pecahan segala ilmu ya. Nah, asal ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru disebut ilmu Allah. Nah, kau faham ke Bangkil? Kau tersengih-sengih itu kenapa? Kau kadang-kadang Walid pun pelik bah kau. Ada penyakit ke apakah? Kadang tidak semena-mena kau tersengih-sengih. Kau tersenyum-senyum. Kadang kau muka macam taik saja. Kan? Nah, jadi Walid pun sedang kaji. Apa penyakit kau sedang hadapi? Bulan penuh kau macam ini. Bulan jatuh kau macam ini. Jadi kau ada sangkut dengan bulan-bulan juga. Macam orang perempuan juga kan. Kau kalau sangkut macam orang perempuan buasir. Ya. Nah itu. Oke, boleh faham ke itu? Nah, jadi musannif ya, membawa kita kepada punca kepada punca apa ya? Punca kepada segala ilmu yang lain. Ya, dia membawa kita kepada punca. Yang pada dasarnya kalau kita bincang kita terus saja kan. Nah, tadi kita sebut ilmu di sini kan. Nah, kalau kita berbincang, nah kita terus saja ilmu itu apa? Mungkin kita bilang di sini 3 itu juga kan. Nah, 3 itu juga. Sumber, dasar, dan alat. Nah, ini pada kita. Ya. Sama ada yang kita sebut sebagai ilmu sumber itu pada kita kan. Al-Quran untuk siapa? Untuk kita kan. Nah, sunnah itu untuk siapa? Nah, untuk kita juga kan. Faham kah? Cuma Al-Quran itu disabitkan dari Allah. Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW pun tidak bercakap melainkan apa yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan? Nah, berarti datang daripada satu sumber. Ya. Dan sumber itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu itu adalah sifat bagi Allah kan. Nah. Okey. Jadi musannif bawa kita kepada, kalau sungai bawa kita ke ulunya. Ya. Kalau laut tiada ulu kan? Laut ada ulunya kah? Kamu orang panggil apa? Sungai. Orang ni semua mau lukis saja. Tidak blur saja. Ya. Sungai. Ini sungai. Nah, di sini kampungnya Silina. Okey? Kampungnya Silina. Dia apa nama tempat kau, Lina? Manggatal? Inanam. Nah, tempat kau namanya Inanam. Nah, jadi sungai ini datang dari, sudah tentu ada di sini gunung atau bukit kan? Betul kan? Okey, kemudian mengalir terus ke laut. Nah, ini Tawau sudah. Katakan begitu kan? Nah, kau di sini tengah-tengah ini. Nah, daripada mana datang aliran awal, aliran apa ya? Aliran mula sungai itu, nah itu disebut ulu kan? Paham enggak? Nah, ini katakan dari
aliran awalnya dari Gunung Keke, dari Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Nah, di sini kita panggil Ulu, betul? Kampung Ulu lah. Kamu orang pun ada kampung Ulu banyak kan? Nah, di Sabah itu banyak apa? Kampung Ulu, Kampung Ulu, Kampung Ulu. Kampung Ulu Inanam. Kampung Ulu. Nah, macam-macam ulu ada. Banyak apa kampung ulunya? Betul kan? Betul kan? Nah, macam mertuaku. Apa namanya kampungnya? Kampung Ulu Bungawan. Ya kan? Kampung Penghulu. Nah, Penghulu tidak masuk apa? Nah, Hulu. Jadi, musannif membawa kita kepada ulunya ilmu. Ya kan? Faham tak? Nah, kalau tadi kita sebutkan, kita kiaskan bahawa di Gunung Kinabalu ini ulunya sungai, ya, ulunya kita kiaskan saja ya. Nah, nanti mengalir di bawah ini, di sini ilmunya bermula. Ya kan? Di sini katakan di sini ilmu dasar katakan. Sumber sini. Kemudian sampai lepas daripada rumahnya Silina Inanam itu, nah di sini ilmu dasar. Ya. Nah, sampai di hujung dekat mau masuk laut sudah. Nah, di sini bah ilmu alat. Nah, boleh faham tak begitu? Nah, kau tidak nampak bah. Kau pakai ikat mata hitam tu. Ikat. Nah, kau tengok begitu lagi kau susah. Nah, Walid kalau tidak nampak, Walid ikat mata, tahu tak? Nah, Walid tengok dengan mata batin orang panggil. Kau pakai mataku yang 16 itu. Okey. Tolong faham ya. Dari musannif, siapa musannif kita panggil? Nah, kalau aku dulu, guruku tanya saja. Siapa musannif kitab kita belajar? Jangan buka. Nah, tahan tangan. Tidak tahu. Kami dulu tidak tahu kena ulurkan tangan begini. Tidak tahu. Nah, ulur terus. Tidak perlu cakap tidak tahu. Pop, pembaris besar tu. Ada lagi ke pembaris besar tu? Yang kayu tu, ada lagi kah? Kalau ada kita beli satu. Nampak macam tu tak? Mana boleh kita dulu kena, sekarang kita buat balik ya. Besi. Besi ada, besi kita ada di rumah. Ada. Pam, kan? Ada di rumah besi. Itu nak buat macam tu lah, tapi berasa macam kesian. Tapi lah ni tak mau kesian-kesian dah. Semakin kesian, semakin nampak teruk. Semakin kesian, semakin nampak teruk. Dia mau kejam juga. Baru cepat alim. Kan? Jadi mengajar dengan kejam. Begitu. Silap saja, pam! Nah, pas cepat alim macam tu. Dan hari-hari dia menangis di tepi pokok manggis kat dom tu. Nah, kau menangis saja, langsir-langsir situ beritahu Walid, si Fas menangis. Hantu raya yang ada di ujung sana kasih tahu. Biarlah dia menangis. Okey. Jadi jelas ya? Faham rantau kau? No. Okey, terus kita lihat. Walaupun topiknya langit dan jenis-jenis makhluk. Nah, itu bah. Mau menceritakan, mau menggambarkan hulu kepada ilmu itu tadi. Hulu ya, bukan hulu. Hulu parang. Betul kan? Betul tak? Betul tak? Jadi kalau hulu disebut parang. Hulu parang. Lain hulu, lain parang. Lain dulu, lain sekarang. Begitu kan pantunnya. Itu hulu. H-U-L-U. Hulu. Ini ulu. Betul? Confused lah. Sama. Kali itu kita kena cek kamus nanti. Takut kita merosakkan bahasa kita. Kan?
Nah, aku pun tidak tahu hulu kah. Nah, kita mau menjelaskan daripada segi pencerahan, itu punca, ya. Punca kepada seluruh ilmu. Okey? Nah, berdasarkan tajuk saja pun sudah jelas. Okey, nah kita tengok. Diriwayatkan. Nah, ini berarti ada periwayatan. Musannif sendiri tidak menyatakan siapa yang meriwayatkan. Nah, kita menerima dengan ada periwayatan. Memadai sudah pada kita orang awam, ya. Nah, jangan kita mencari-cari di mana riwayatnya, di mana siapa riwayatnya, bid'ah ini tidak. Nah, itu bukan kita, bukan kerja kita. Para ahli sudah meriwayatkan. Nah, kita menerimanya, gitu kan? Diriwayatkan bahwa benda pertama, benda ai makhluk. Babitnya begitu. Benda ai makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah mutiara. Ini periwayatannya. Jangan kita menjadi orang-orang yang berdebat di bawah tangga sana. Mana hadisnya, mana dalilnya, mana itu, mana ini. Ya, ini periwayatan. Berarti ada macam-macam riwayatnya. Okey? Nah, dalam periwayatan ini, musannif Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meriwayatkan daripada periwayatan yang ada bahawa benda ai makhluk pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah mutiara. Nah, ada pendapat mengatakan bukan mutiara seperti yang kita faham. Nah, kalau kita faham mutiara, orang Sabah lagi faham bah mutiara itu. Berbanding kami di Bukit Selambau ini. Nah, bukan itu. Mutiara, ada ulama yang mengatakan majaz, sebagai kiasan kepada keindahan, ya, sebagai kiasan kepada keindahan. Nah, di sanalah kenapa para ulama mengatakan bahawa keindahan itu makhluk, ya, keindahan, kecantikan yang kita lihat sekarang daripada sesuatu terhadap sesuatu, nah itu juga makhluk, ya. Benda itu makhluk, keindahannya juga adalah makhluk. Faham tak? Nah, makil kau di Sabah sana banyak dengan mutiara gitu kan. Nah, mutiara Sabah, aku tidak tahu tentang itu, tapi ku andaikan saja, ya. Mutiara di Sabah ini cantik, bang. Nah, mutiara itu adalah makhluk, betul. Kecantikan pada mutiara itu juga adalah makhluk. Faham tak? Jelas, ya? Seperti kita mengatakan apa? Kita mengatakan pen ini cantik, ya. Nah, pen ini juga makhluk dan kecantikan bagi pen itu sendiri adalah makhluk. Nah, faham begitu? Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mutiara. Nah, bukan bendanya, ya, tetapi keindahannya, kecantikannya. Nah, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang apa, ya? Tentang segala sesuatu ada permulaannya. Kullu nihayatin fihil bidayah. Itu matannya, ya. Semua yang nihayah ada bidayahnya. Semua yang ada pengakhiran ada permulaannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung ini memulakan penciptaannya dengan mencipta apa yang namanya indah, apa yang namanya cantik. Jelas kan? Nah, dari satu sudut penciptaan itu subjektif, ya, bukan objektif, bukan objeknya, tapi subjeknya. Boleh fahamkah dulu? Kasih paham betul, ya. Kita sudah melangkah ke apa, ya? Ke memahami ilmu secara lebih tinggi, kan? Nah, fahamkah Fas? Fas faham, ya? Nah, kau faham, kau kasih satu contoh. Jangan mutiara lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sebelum Allah menciptakan sesuatu, nah Allah Subhanahu wa taala menciptakan
keindahan. Nah, kau kasih satu contoh yang kau faham keindahan yang diciptakan oleh Allah SWT. Walid ada tengok satu video, kamu orang tahu kah? Di Yunan kah? Kan? Gunung-gunung yang jenis tinggi-tinggi yang macam tiang-tiang kan? Cantik ya. Di atasnya ada orang buat bangunan, buat tokong dan sebagainya. Nah, cantik. Ya. Nah, cantik itu ya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada objek tertentu, betul? Ya kan? Nah, Allah meletakkan cantik itu pada Sofia. Maka kita pun melihat Sofia cantik. Tergas? Kau mengaku baik, kau jahat Bamizi. Sebab itulah orang marah kau, tahukah? Kau kira Yana kau saja cantik. Padahal Yana kau itu pun 3 selenden saja. Nah, betul kan? Allah menjadikan objeknya Sofia, diri Sofia. Dan Allah menjadikan subjek kepada Sofia itu adalah kecantikan. Paham kah? Nah, begitu. Seperti Gunung Ganang tadi juga kan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kecantikan, keindahan pada gunung itu. Nah, saya kau rasa cantik ke gunung itu? Betul kan? Apa yang cantiknya gunung? Ketul batu saja kan? Nah, bab-bab gunung ini kita kena tanya Abu ya. Kerana dia ahli gunung, tahu kah? Dia adalah ahlinya gunung. Jadi kalau kamu orang mau tanya tentang gunung-gunung, nak tanya dia. Jangan tanya Walid. Walid bukan ahlinya gunung. Aku ahlinya Merapu saja. Okey, faham tak? Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan cantik yang diciptakannya pada seorang wanita, tidak ada siapa yang lelaki yang mau kepada orang perempuan, betul kan? Nah, buat apa? Betul kan? Nah, Allah SWT menciptakan perempuan. Nah, pada mereka Allah SWT meletakkan cantik. Faham tak? Nah, sampai-sampai perempuan dari sisi mana pun cantik saja dia. Tahu tak? Ya, yang namanya perempuan. Betul kan, makil kan? Nah, sebab itu Allah menyuruh perempuan tutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Nah, itu pun ada khilaf juga kan? Kerana sisi manapun, sampai-sampai kami orang lelaki tengok kaki saja tahu dia punya macam mana keadaannya, betul kan? Sebab itu perlu tutup, perlu pakai stocking. Faham tak? Apalagi tengok dia pakai dengan ketat-ketat, dengan macam tung drum, macam ubi keledek semua ada kan? Nah, kita bukan menghina orang ya. Kita sedang belajar tentang kenapa dan mengapa, gitu kan? Secara tidak langsung. Faham Sofia? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kambing. Ya. Nah, kemudian Allah SWT meletakkan kesukaan pada si kambing itu, betul kan? Nah, kalau Allah SWT meletakkan kebencian, nah mungkin juga Allah meletakkan kebencian pada orang-orang tertentu, betul kan? Nah, pada kita Allah meletakkan kesukaan. Nah, pada Ekal sebagai contoh. Nah, Ekal suka saja kambing pada dia. Walaupun sesekali dia merungut juga, payah begitu, begini, begitu, begini. Nah, tidak apa-apa, nanti ku beli ATV kasih dia. Dia duduk atas ATV saja, 500 cc. Yang jalan tengok kambing saja. Nah, sekarang paham sudah kah? Ya. Dua hal yang berbeza. Okey. Jadi selalu kita paham Allah menjadikan objeknya. Ya. Nah, sekarang kita melihat sebelum Allah menjadikan objek, nah Allah menjadikan subjek. Nah, itu bilang subjektif itu, cantik, indah, ya kan? Nah, itulah majas kepada perkataan musannif kita tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahawa benda makhluk pertama yang Allah SWT ciptakan adalah mutiara.
Nah, ada orang bilang mutiara betul, tapi bukan maksud mutiara yang kita lihat sekarang. Tapi kebanyakan penafsir mengatakan keindahan, kecantikan itu. Nah, sampai-sampai sekarang apapun yang kita lihat, nah, kita akan berada pada dua keadaan. Sama ada kita melihatnya cantik atau kita melihatnya lawan cantik apa? Bodoh kan? Sama ada kita melihatnya cantik dan menyukakan kita, ataupun kita melihatnya buruk dan tidak menyukakan kita, betul kan? Nah, itu saja. Ada orang tengok bunga, cantiknya. Nah, kalau Walid tengok bunga, apa cantik bunga? Nampak kan? Nah, sampai-sampai mamamu mau tanam bunga, komplain saja. Daripada kau tanam bunga, lebih baik kau tanam cabai, kan? Sesak-sesak kita boleh tumbuh cabai, betul kan? Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang cabai ada di belakang rumah, apa? Sesak-sesak pergi kutip saja, betul kan? Nah, kalau kau tanam bunga, boleh makan tak? Apalagi bunga yang kau tanam itu mawar berduri. Ya kan? Ya kan? Nah, tapi pada mata orang perempuan, nah bunga itu cantik. Dan kerana cantik itulah yang menguja mereka untuk menanam bunga, betul? Nah, pada Walid, kau macam mana cantik pun tidak cantik, Pak. Lebih cantik cabai Melaka lagi di belakang itu. Nah, itu pada Walid, betul kan? Jelas ya? Kasih faham dulu ya. Dengan otak kamu orang macam skerap saja. Makmud. Tangkap ya. Okey. Lalu dia memandangnya dengan pandangan kebesaran. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan kecantikan itu, keindahan itu, nah Allah memandangnya. Memandang kecantikan itu, dan kecantikan itu memandang Allah Subhanahu wa taala. Allah memandangnya dan dia memandang Allah dengan pandangan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam arti kata yang lain, boleh sebut sudah tadi, cantik itu sendiri, indah itu sendiri adalah makhluk yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, sebab itu ada hadis sahih yang menyebutnya, sekiranya kau merasakan diri kau cantik dan kau tidak menjaga seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nantinya kecantikan itulah yang akan mendakwamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Sama saja. Ya. Kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuat. Nah, nantinya kemudian kau tidak menggunakan kekuatan itu seperti mana yang dituntut oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya kekuatan itulah yang akan mendakwamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, kenapa? Karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai kita mau menggunakan istilah mereka pun kita takut kan? Karena dia subjektif. Nah, bukan pelik kepada kita. Rohaniah juga subjektif kan? Nah, kita menerimanya. Nah, kalau demikian, itu juga sama saja kan? Okey. Dia kecantikan itu tadi, majas kepada mutiara itu tadi ya. Memandangnya dengan pandangan kebesaran. Dia memandangnya, nah memandangnya itu memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang Sang Pencipta. Nah, oleh baca kitab terjemahan Indonesia bilang memandang Sang Pencipta dengan pandangan kebesaran. Dengan pandangan membesarkan Sang Pencipta itu. Nah, ini sepatutnya kita kan. Allah memberi kita kesihatan yang baik. Nah, sepatutnya kita mempunyai pandangan membesarkan Sang Pencipta, betul? Ya, pandangan, nah itu terkait dengan ilmu sudah itu. Pandangan dalam istilah kerohanian adalah musyahadah dan mukasyafah, betul? Ya, musyahadah berarti pandangan dengan mata akalmu. Mukasyafah berarti pandangan dengan mata hatimu. Nah, berarti akal dengan hati kita memandang kepada Allah SWT dan membesarkan dia. Begitu kan? Faham tak, Tul? Jangan akal dan hati kita mati. Ya, atau akal dan hati kita sakit sampai tidak mampu untuk memandang dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai objektifnya, ya, dan memberikan kekuatan kepada kita, kecantikan kepada kita dan sebagainya. Nah, itu sebagai subjektifnya, sifatnya rohaniah, gitu kan? Nah, hal-hal ini memandang dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu nanti kita belajar lagi di peringkat tinggi. Yang degil, yang jahat dalam diri kita hanyalah nafsu. Ya. Nah, yang lain-lain semua baik-baik saja. Betul kan? Nah, kerana nafsu itu yang menerima racun iblis itu menguasai seluruh rohaniah kita. Nah, itu yang menyebabkan kita derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling tidak, jika tidak derhaka pun degil. Degil, cakap tidak mau dengar. Keras hati, macam Mizi. Kita tahu, mungkin sehari 2 hari ini dia dengar saja cakap. Lepas 2 bulan, treng-teng-teng, dia tidak dengar pula. Aku pun heran juga si Mizi, macam mana mau buat. Kalau kita rejam dia di dalam kubang mana-mana bolehkah? Kita cari kubang-kubang yang babi mengubang itu, buang di dalam itu. Mana tahu naik-naik dia taubat terus. Ayah. Kau faham ke Sofia? Okey. Berhati-hati ya ketika Walid bercakap ya. Jangan ada kamu orang salah tanggap dan salah faham. Terus. Ia lantas mencair. Nah, ia mutiara majas kepada keindahan, kecantikan itu tadi. Jadi seolah-olah Allah menciptakan cantik dulu. Betul kan? Faham kan? Kita patah balik sekarang. Allah menciptakan cantik dan indah dulu. Nah, sehingga kemudian Allah menciptakan makhluknya. Nah, makhluk itu kelihatan cantik dan indah. Ya. Betul kan? Nah, Allah menciptakan arash. Nah, kita tidak dapat melihat arash. Tapi gambaran tentang arash itu bergemilau, bergemerlapan dan sebagainya. Nah, berarti cantik kan? Kemudian Allah menciptakan kursi nantinya. Ya. Dan kita tidak dapat melihat kursi itu. Tapi dalam gambaran-gambaran yang diberikan oleh baginda Nabi SAW sama saja. Bergemilau, bergemerlapan. Nah, berarti cantik kursi itu. Ya. Kemudian Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan makhluk-makhluk ini. Yang semuanya pada pandangan kita cantik, betul? Langit saja cukup cantik, tahukah? Cantik ke langit? Mana kau tahu cantik, Mizi? Walid pernah berada di Swat, tahu tak? Di satu tempat Swat, Hanza di Pakistan. Nah, kawasan itu sejuk. Dia beberapa ratus kilometer lagi, tidak sampai 300-200 kilometer macam tu dah masuk ke China, tahu tak? Swat. Di situ ada satu dam besar namanya Tarbela Dam. Boleh main kapal, boleh main macam-macam di situ. Kami pergi di sana musim salji. Ya, masa di situ langit tidak ada awan, tahu tak? Dan ketika itu kita melihat langit sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah. Ya, waktu ini dia kebiruan, waktu ini dia kehijauan. Nah, datang waktu mau terbenam matahari dia kekuningan yang cantik, sangat cantik. Walid ada apa gambar-gambar dikirimkan oleh ada kawan Walid, ya, dikirimkan gambar suasana di Swat. Nah, Walid cerita dengan dia sebelum dia pergi. Bila dia pergi, nah dia snapkan gambar apa yang Walid cerita itu betul. Dia bilang, memang cantik. Kan? Langit kan, itu cerita tentang langit, betul? Nah, itu saja cantik sudah. Sangat cantik. Faham tak? Aku mau langkah laju-laju takut kamu orang tidak faham, jadi perlahan saja dulu. Okey? Nah, ia keindahan, kecantikan itu lantas mencair. Nah, jangan ditanya Walid macam mana dia mencair, dia air kah? Aku pun tidak tahu. Ya. Lantas mencair dengan sifatnya. Wallahu a'lam. Ya. Dan bergetar. Lantas mencair dan bergetar. Kerana takut kepada Tuhannya. Kerana takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa? Kecantikan itu, keindahan itu. Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT itu. Makhluk juga dia kan. Nah, mencair dia, bergetar dia. Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal bergetar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutnya untuk kita kan, untuk manusia. Di mana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana bunyinya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallah, bila disebutkan nama Allah, ya, bila disebutkan ai menyebut nama Allah, wajilat qulubuhum, nescaya gementar hatinya. Nah, gementar kan? Betul kan maknanya itu kan? Wa idza tuliyat alaihim, bila dibacakan kepadanya ayat-ayat, yakni ayat-ayat Allah SWT, zadathum imana, maka bertambahlah imannya, bertambahlah keyakinannya, ya kan? Nah, perkataan gementar itu. Nah, bukan saja kita, bahkan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya saja manusia dengan jin ini degil. Ya. Nah, Allah menyatakan pada ayat lain, manusia dengan jin ini degil. Kerana kedegilan itulah Allah menghantarkan kepada manusia itu Al-Quran. Allah menghantarkan kepada manusia itu kitab-kitab. Allah menghantarkan kepada manusia itu Nabi Rasul. Ya. Nah, yang lain mendapat rahmat. Ya. Seperti mana Nabi kita diutuskan. Nah, Nabi kita menjadi rahmat kepada sekalian alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, sekalian alam mendapat rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam tafsir mengatakan rahmat itu adalah dengan baiknya manusia dan jin. Berarti alam pun tidak selamat apabila manusia dengan jin rosak. Faham tak? Nah, apabila manusia dengan jin itu bagus, maka alam menjadi selamat. Faham tak? Nah, begitu. Berarti manusia dengan jin ini yang apa ya? Yang payah gitu kan? Yang susah, yang sampai kepada peringkat tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk yang lain selain daripada manusia dan jin, nah mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada makhluk itu rohaniah maupun makhluk itu jasmaniah. Sama ada makhluk itu objektif ataupun makhluk itu subjektif. Jelas ya? Handsome Walid pun takut kepada Allah SWT. Tahukah? Yang herannya jasad Walid ini, roh jasmaniah ini tidak takut kepada Allah SWT. Ya? Faham tak? Handsome ke mangkil? Ha? Kau ni fikir apa? Tanya soalan tadi. Ha? Handsome mangkil pun kan? Takut kepada Allah SWT. Tapi mangkil tidak takut kepada Allah SWT. Nah, itu perlu diherankan mangkil kan? Handsome Mizi. Nah, handsome itu takut kepada Allah SWT. Tapi si Mizi tidak takut kepada Allah SWT. Faham tak? Nah, dipikirkan itu. Sama juga rantau dia. Handsome rantau takut kepada Allah SWT. Tapi si jasad rantau tidak takut kepada Allah SWT. Ha? Boleh faham tak? Allah. Ada sesuatu yang tidak kena pada kita kan? Apa yang tidak kena? Boleh jawab sudah tu. Apa Mizi? Ha? Ya, rohaniah lah. Yang tidak kena adalah rohaniah kita sakit. Nah, begitu Mizi ya. Rohaniah kita sakit. Rohaniah kita mati mungkin. Atau sakit. Rohaniah kita tidak segar bugar. Ya kan? Mudah-mudahan Allah membantu kita ya. Untuk sihat, baik pulihkan kita punya rohaniah. Gitu kan? Okey. Ia lantas ia keindahan, kecantikan itu tadi. Ya, lantas mencair dan bergetar.
kerana takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadilah ia air. Ya. Ketika dia mencair, bergetar, jadilah ia. Ia apa? Ia keindahan itu tadi, kecantikan itu tadi, air. Ya, bertukar menjadi air. Kemudian dia, ay Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia, ay Allah Subhanahu wa taala memandangnya kecantikan, keindahan, ya, yang kita sebutkan tadi, yang mencair sudah, ya, memandangnya lagi dengan pandangan kasih sayang. Nah, Allah memandang apa yang dia ciptakan berupa makhluk yang namanya keindahan dan kecantikan itu, ya, dipandangnya dengan penuh kasih sayang. Berarti dia pandang makhluknya dengan penuh kasih sayang. Maha suci Allah kan? Nah, sekalian yang dia diciptakan dengan penuh kasih sayang. Nah, dia memandangnya dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Nah, ketika Allah memandang dengan penuh kasih sayang, lalu sebahagiannya membeku. Lalu sebahagiannya, ya, sebahagiannya yang mencair, keindahan dan kecantikan yang mencair itu tadi membeku. Nah, para ulama tafsir mengatakan yang beku itu juga indah, apalagi yang cair. Yang beku itu juga indah, apalagi yang cair pada asalnya. Yang beku itu juga cantik, apalagi yang cair pada asalnya. Paham tak? Nah, kita ambil saja contoh salji kan, salji. Kamu orang mana pernah berada di salji? Pernahkah? Nah, aku berbanyak kali sudah berada di salji. Pak Jenapia lagi dia main salji. Nah, sesungguhnya ketika turunnya salji itu sangat cantik, tahu tak? Ada satu ketika turunnya salji dengan warna-warni. Ya, salji itu turun dalam, ya, bila dipancarkan lampu kepada salji yang sedang turun, nah, kelihatan berwarna-warni, tahu tak? Salji itu berwarna-warni. Walaupun ketika jatuh dah kau tengok putih semuanya. Ya. Berwarna-warni. Nah, ada kajian tentang itu. Mengatakan apa ya? Mengatakan, apa dipanggil ya? Nah, istilahnya aku lupa sudah. Rantaian-rantaian molekul salji itu, ya. Nah, dia bersifat warna-warni. Nah, aku pun tidak tahu, Pak. Cerita saja, betul atau tidak aku pun tidak tahu itu. Tapi itu kajiannya. Ya, macam seperti orang apa ya, orang ambil air, nah orang buat kajian. Nah, air zam-zam itu molekul-molekulnya itu berangkai, itu kan, mengikat antara satu sama lain. Macam itu juga salji. Ya. Dia berangkai, dan setiap rangkaian itu ada warnanya tersendiri. Nah, itu kajian, kan? Yang kami lihat sendiri dengan mata kepala. Nah, turunnya salji itu, nah, warna-warni cantik, macam bintang-bintang saja. Nah, sebab itu aku suruh kamu orang menikah dengan orang putih sana. Kan? Jangan kau pandanglah sabar-sabar itu, kau menikah di sana. Paham tak? Okey. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa taala memandangnya, kecantikan, keindahan majas daripada mutiara itu lagi dengan pandangan kasih sayang. Lalu, ya, hasil daripada, bukan hasil ya, dengan Allah memandangnya, sebahagiannya membeku, sebahagiannya keindahan dan kecantikan itu membeku. Para ulama tafsir mengatakan membeku itu dengan makna menjadi apa ya? Menjadi tetap. Membeku itu dengan makna menjadi tetap. Ya. Jadi dalam arti kata yang lain, dia tidak boleh cair lagi sudah. Ya, dia tetap, dia menjadi tetap. Sifatnya menjadi tetap. Maka yang cantik itu sifatnya menjadi tetap. Yang indah itu sifatnya menjadi tetap. Yang cantik dan indah itu sifatnya menjadi tetap. Faham tak? Nah. Okey.
Jika Allah tidak memandangnya dengan kasih sayang, nah berarti dia terus mencair begitu. Ya. Terus hanyut begitu kan. Oke. Kemudian darinya, ya. Kemudian darinya. Dari apa? Dari keindahan dan kecantikan dan keindahan yang membeku itu. Ya. Keindahan, kecantikan dan keindahan yang membeku itu. Nah, darinya. Kemudian darinya. Nah, dhabit ai kecantikan dan keindahan yang membeku itu diciptakan arash. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan arashnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha sempurna jalalnya, jamalnya, kamalnya. Ya. Nah, dia menciptakan arashnya. Hak Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan arash, berarti dia menciptakan arash daripada kecantikan dan keindahan yang membeku. Sedang kecantikan dan keindahan itu adalah makhluknya jua. Nah, begitu. Ya, paham sila? Lalu arash pun bergetar. Nah, setelah tercipta, arash pun bergetar. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Masya Allah. Arash itu besar kan? Ketika ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, khabarkanlah kepada kami sejauh mana besarnya arash. Maka Nabi SAW mengatakan tidak tergambar. Nabi SAW tidak boleh menceritakan. Nabi SAW mengatakan tidak tergambar besarnya. Oh, jadi kita faham arash itu besar. Kenapa? Karena pendapat-pendapat lain mengatakan langit dan bumi itu bahagian daripada makhluk Allah yang besar betul. Nah, ya, langit itu lebih besar daripada bumi. Kerana langit itu menaungi sekalian sekalian planet yang ada di dalamnya, betul kan? Nah, langit itu lebih besar daripada bumi. Arash lebih besar daripada langit. Nah, itu ada hadis sahih tentang itu. Ya. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, apakah arash itu? Sahabat bertanya, minta gambaran. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dia tidak dapat memberikan gambaran. Nah, kerana yang sahabat minta itu ukuran kan? Nah, macam mana Nabi mau kasih tahu ukuran? Nah, ketika ditanya, ketika lain, Nabi SAW mengatakan arash itu lebih besar daripada langit. Nah, yang lebih besar itu takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Makil yang semut pun tidak sampai, Pak. Di bawah langit, di dalam planet. Ya, dalam planet yang namanya bumi. Dalam planet yang namanya bumi itu hampir-hampir tidak kelihatan yang namanya manusia, tahu tak? Ya. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Arash yang lebih besar daripada langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Allah. Nah, aku terpukul sudah dengan ayat ini. Ya, yang kurang takut itu aku. Yang degil itu aku, yang keras kepala itu aku. Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku, Pak. Allah, Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kemudian darinya diciptakan arash, lalu arash pun bergetar. Ya. Bergetar dia kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hadisnya Nabi SAW, bila Allah ciptakan arash, arash itu bergetar. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berhenti, dia masih bergetar. Berhenti, dia masih bergetar. Berhenti, dia masih bergetar. Sehingga Allah memerintahkan malaikat yang disebut sebagai hamalatul arshi. Ya, Allah sebut dalam Quran itu. Malaikat penanggung arash. Hamalatul arshi. Malaikat penanggung arash. Nah, mereka. Allah memerintahkan malaikat itu menanggungnya. Di semua penjuru. Ada yang mengatakan semua penjuru itu berarti 4 penjuru. Ada yang mengatakan semua penjuru itu berarti keliling dan sebagainya. Nah, itu tafsirannya, kita tidak perlu terlibat. Nah, Allah memerintahkan malaikatnya menanggung arash.
Nah, apabila malaikatnya menanggung arasy itu, berhenti dia. Berhenti arasy itu daripada bergetar seiring dengan tasbih, tahmid dan tahlilnya para malaikat. Ya. Sebab itu ada hadis-hadis yang mengatakan bahawa ada zikir, apabila dizikirkan oleh seorang hamba, maka gemetar arasy, bergegar arasy dan sebagainya. Nah, itu kan. Masya Allah. Nah, yang penting kita dapat memahami bahawa arasy yang besar itu pun takut bergetar dia kerana takut kepada Allah SWT. Nah, kita yang kerdil, yang hampir-hampir tidak kelihatan, ya, pada pandangan makhluk Allah SWT yang besar-besar, hampir tidak kelihatan saja kita. Nah, kitalah yang paling kuat derhaka kepada Allah SWT. Ya. Kenapa kita? Nah, manusia dengan jin kan? Iya, termasuk jin, ada yang tanya. Derhaka, paling kuat kita derhaka kepada Allah SWT. Bukan saja derhaka, tidak ada rasa takut langsung, ya kan? Bahkan tidak gementar itu karena tidak ada rasa takut langsung kepada Allah SWT. Nah, seperti kita sebut di awal tadi, mungkin itu tanda rohaniah kita mati, atau paling kurang tanda rohaniah kita sedang sakit. Hanya saja kita tidak sedar rohaniah kita sedang sakit, ya kan? Kita membiarkan dia berlalu. Nah, mudah-mudahan Allah kasih kita kesedaran. Amin. Selanjutnya, kata musannif, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan padanya ay arasy. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan padanya ay arasy itu, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tidak boleh didengar oleh orang-orang Wahabi ini. Ini bilang Israiliyat. Mereka akan mengatakan ini Israiliyat. Cerita-cerita dongeng Israel. Nah, terserah, kan? Sekurang-kurangnya kita dapat kefahaman di situ, Masya Allah. Makhluk yang besar takut kepada Allah. Kita yang kerdil halus ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan padanya pada arasy itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalimat itulah yang kita ucapkan sebagai tanda kita orang Islam, sebagai tanda kita orang beriman, sebagai tanda kita orang berislam, sebagai tanda orang berihsan, betul kan? Nah, orang beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana Allah menulis kalimat itu, karenanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tenanglah arasy menjadi tenang. Ya. Arasy menjadi tenang. Tenang tidak berarti tidak gemetar, tenang tidak berarti tidak takut. Ya, arasy sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala tetap dia takut, ya, tetap dia gemetar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tenang. Ya. Sedangkan air dibiarkan dalam keadaannya semula. Sedangkan air. Nah, ada dua tadi kan? Satu air berarti yang cair dan satu yang membeku, betul? Nah, sedangkan air yang tidak membeku itu berarti dia bersifat dengan air juga, ya, bersifat dengan air juga. Keindahan, kecantikan, keindahan itu tetap bersifat dengan air juga, begitu kan? Bersifat cair, bukan air. Bersifat cair, dibiarkan dalam keadaannya semula. Nah, Allah membiarkan. Dalam arti kata yang lain, membiarkan dia dalam keadaan cair dan gemetar. Ya, nah begitu. Bergetar, bergetar juga apa? Bergetar hingga hari kiamat. Dan keadaannya terus bergetar sampai hari kiamat. Keadaannya terus takut, ya, terus takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, yang mencair itu, yang air itu, yang keindahan itu, yang kecantikan dan keindahan itu, yang subjektif itu. Nah, terus dia bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai
hari kiamat. Masya Allah. Jadi kalau kita faham tadi secara mudahnya, handsome Walid ini, handsome-nya Walid, nah bergetar dia dan takut kepada Allah SWT sampai hari kiamat. Yang tidak takutnya Walid ini, jasad buruk ini, jasad kerdil ini, ya, sepatutnya jasad kerdil ini, ya, jasmaniah kerdil ini sepatutnya menjadi seperti apa tadi kita sebut, handsome tadi kan, menjadi seperti handsome tadi, takut kepada Allah SWT sampai hari kiamat. Nah, oleh sebut sudah tadi, nanti handsome kita akan mendakwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kuat kita akan mendakwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Cantik kita akan mendakwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun akan mendakwa kita di depan Allah Subhanahu wa taala apabila kita menyalahinya. Ya, menyalahi bagaimana? Sedang dia takut kepada Allah, sedang dia takut kepada Allah. Nah, kita jasmaniah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan mendakwa kita. Allah. Terus itulah katanya, kata musannif ya, itulah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, hanya kita baca begitu saja, kita tidak tadabbur kan. Nah, kita tidak tahu baru rupanya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Wa kana 'arshuhu 'alal ma'i, ayat itu. Ya, surah Hud ayat 7. Betul ya? Apa maksudnya? Sedang arasnya, ay aras Allah SWT. Sedang arasnya, ay Allah SWT berada di atas air. Ya, yakni, nah itu tafsiran kepada, dalam kurungan itu tafsiran kepada maksud berada di atas air itu ya. Yakni ia ay Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, itu apa ya? Itu maudhu'inya. Tetapi makna ayatnya wa kana 'arsyu 'alal ma', sedang arasnya, aras Allah SWT itu berada di atas air. Nah, itu satu hal yang apa ya? Yang menjelaskan maksud menjelaskan perkara yang kita bincangkan tadi. Ya. Wallahu a'lam. Karena dia makhluk, ya kan? Dia juga makhluk, jadi Allah SWT berhak menjadikannya bagaimana, gitu kan? Jadi dalil yang kita bacakan ini, wa kana 'arsyu 'alal ma'. Nah, menunjukkan bahawa Allah menciptakan arasy itu dari air. Mungkin di atas air itu maknanya dari air, gitu kan? Nah, dari air yang membeku. Sedang air itu maknanya keindahan, air itu maknanya kecantikan, gitu kan? Nah, jangan diukur dengan kita ya. Nah, kalau ukur kita, akal kita terbatas. Ini kita bercakap tentang kecantikan, keindahan. Sebagai makhluk Allah SWT saja terbatas sudah kita kan. Kemudian air itu berkocak dan bergelombang. Nah, apa yang tidak membeku itu tadi masih mencair, walaupun sifatnya keindahan, sifatnya kecantikan, sifatnya kehandsoman, sifatnya kekuatan dan sebagainya, ya. Air itu kemudian air itu berkocak dan bergelombang. Dia terus berkocak dan bergelombang. Nah, sampai kepada kita sekarang yang namanya kecantikan berkocak dan bergelombang. Betul kan? Nah, apa maksud berkocak dan bergelombang? Berarti dia ada ada perubahan. Nah, kau handsome, tidak selamanya kau handsome. Betul kan? Nah, kau cantik, tidak selamanya kau cantik. Kulit kau macam apa ya? Macam telur. Nah, tidak selamanya kulit kau macam telur. Sampai masanya berkedut, taukah? Begitulah. Ya, nah itulah maksudnya. Maksudnya apa tadi disebut istilahnya berkocak dan bergelombang.
sebagai majas kepada berubah, ya, berubah, bertukar dan sebagainya. Dan dimaknakan juga, ya, siapa ya, Walid baca di dalam Profesor Ahmad Syauqi Ibrahim, ya, dalam buku tulisan terjemahan Indonesia, Potensi-Potensi Ghaib Manusia. Ya. Nah, Walid baca sudah tentang ini. Ya, jadi dimaksudkan dengan berkocak dan bergelombang itu adalah sentiasa tidak stabil. Ya. Tidak stabil. Nah, itu. Ya. Jadi yang namanya kecantikan, yang namanya keindahan, yang namanya kekuatan, yang namanya kehandsoman, yang namanya apapun, nah sentiasa tidak stabil. Kan? Bukan main duit banyak dia, kaya dia, handsome dia, tiba-tiba kencing manis, mau buat apa? Lebih parah daripada itu, duit banyak begitu begini, sakit mau buat pasport pun tidak boleh. Siapa telefon Walid tadi kasih tahu dia? Bilang, saya duit dah cukup semua Ustaz. Ustaz tolong saya. Tolong buat apa? Tolong sembahyang hajat. Nah, dia minta tolong Walid sembahyang hajat. Dia mau pergi haji. Tapi tidak dibatalkan. Tidak boleh kerana dia ada masalah jantung, ada masalah buah pinggang, ada macam-macam masalah. Kan? Jadi Walid cakap dengan dia lah, kalau sudah macam tu tak boleh, janganlah nanti masalah mudarat begitu. Saya duit dah cukup. Kalau perlu bawa hospital pun saya nak bawa pergi. Bilang Walid begitu. mau pergi haji kan. Jadi itu contohlah kan. Itulah gelombang, itulah maksud berkocak dan bergelombang dengan makna tidak stabil. Hari ini kau sihat, besok kau sakit. Kan? Sebulan kemudian kau sihat segar bugar, 2 bulan kemudian kau sakit, betul kan? Nah, Walid kemarin segar bugar, hari ini ku sakit pula. Nah, semakin hari semakin kerap ku sakit. Nah, itu petanda mau mati, sudah tahu kah? Semua orang begitu kan? Seminggu kemudian kita segar bugar. Nah, datang sebulan lepas seminggu sakit sana sini pula kita. Nah, itu apa? Itu gambaran kepada air yang berkocak, bergelombang. Ya kan? Yang kita ambil makna tadi, sekadar keindahan, kecantikan. Nah, jadi tidak salah kalau Walid mengatakan, nah, yang itulah nanti dinamakan ruhaniyah. Ya. Jadi kalau kamu orang mau catat perkataan Walid, catat saja ini perkataan Walid pada tepi sana ya. Nah, yang itulah kemudiannya menjadi ruhaniyah sekalian makhluk. Nah, sebab itu ruhaniyah kita datang dengan rasa dan perasaan, ya, yang mengikat cantik, yang mengikat indah, yang mengikat handsome, yang mengikat semuanya rasa dan perasaan kita kan, betul? Nah, aku tanya ini, kamu orang sibuk menulis ya? Faham tak? Yang mengikat cantik, yang mengikat indah, yang mengikat itu, mengikat ini, apa? Rasa dan perasaan kita kan? Nah, macam Fas, dia bukan cantik, tapi perasaan dia cantik saja. Kan Fas kan? Nah, Atul pun sama juga, Pak. Kau cantik ke Atul? Nah, kau ni... Tapi yang mengikat kau cantik itu adalah rasa dan perasaan kau sendiri, tahu kah? Nah, ketika orang lain melihat kau cantik, alhamdulillah, Pak. Tapi sedar atau tidak, ada orang yang melihat kau tidak cantik. Antaranya adalah Walid. Nah, betul, Pak. Sebab itu aku bilang kau macam amoy tanam sayur. Kau jangan marah, Pak. Itu pandangan mataku, tahu kah? Nah, pandangan mata anjung lain, pandangan mata mizi lain, pandangan mata rantau lain, pandangan jul lain. Begitu kan? Faham tak? Nah, jadi kalau semua pandang kau cantik, macam mana kau nak melayan semua orang? Betul kan? Nah, di sini saja ada 4 hero. 4 hero ni memandang kau cantik. Kau ingat senang tak nak layan 4 hero ni? Gila ada, 3 suku ada. Macam-macam ada di orang ni. Tahu tak? Nah, kau mau layan macam mana? Itu contoh, Pak. Faham tak?
Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang saja pandang kau, nampak kau cantik, iaitu anjing. Pandang Fas, nampak cantik, iaitu anjing. Pandang Sila, nampak cantik, iaitu anjing. Nah, jadi 1, 2, 3. Bini anjing semuanya. Nah, kamu orang tidak boleh marah Walid, bah. Walid akan cakap sehingga Walid lupa. Kalau kamu orang mau berhenti, Walid berhenti bercakap, kamu orang doa ini start daripada malam ini, hilangkan ingatan Walid. Ya Allah, hilangkan ingatan Walid. Ya Allah, hilangkan ingatan Walid. Nah, kamu orang start doa begitu. Faham ke Fas? Nah, Walid cakap kau buat tidak tahu saja. Ha? Faham, okey. Faham ke Sila? Nah, faham ke Atul? Nah, kau start berdoa ini malam. Ha? Nah, bangun-bangun esok hilang ingatan sudah aku. Ha? Tapi selagi ada ingatan, nah bahaya apa kamu orang. Okey. Kemudian itu berkocak dan bergelombang. Darinya air yang berkocak dan bergelombang itu, ya. Darinya, ya kita bermajas air ya sekarang. Jadi pahaman kita air di situ adalah subjektifnya, keindahan, kecantikan dan sebagainya itu. Kemudian air itu berkocak dan bergelombang. Darinya, dari air yang berkocak dan bergelombang itu air. Nah, kalau diaikan lagi kecantikan dan keindahannya yang bergelombang itu, naiklah wab katanya. Ya. Naiklah wab. Ini perkataan Arab dia apa ya? Lupa sudah perkataan Arabnya. Okey. Kerana keindahan dan kecantikan itu berkocak, bergelombang seperti airnya. Nah, darinya naiklah wab. Sebahagiannya naik, berarti sebahagiannya menaik, berkembang naik, dan bertumpuk di atas sebahagian yang lain. Berarti yang jadi wab itu di atas, yang airnya di bawah. Ya. Nah, bertumpuk di atas sebahagian yang lain berarti dia begitu, dia naik. Yang di atas begitu duduknya, yang di bawah begitu keadaannya. Nah, ini majas kepada apa? Jadi tadi kita sebut tentang kecantikan, keindahan itu kan. Nah, sekarang buat cantik. Kau tengok siapa pun cantik. Kau tengok Yana sekarang cantik, kau tahu kan? Ini ya. Nah, 10 tahun akan datang kerepot bah. Itu jam kau jangan pandang dia kerepot, kau pun kerepot sudah. Nah, begitu. Betul kan? Nah, itulah maksud kita sebutkan tadi. Ya. Majas kepada sebahagiannya naik, bertumpuk dan sebahagian yang lain. Berarti ada yang teguh, ada yang lemah. Gitu kan? Ada yang semakin macam-macam. Nah, itu. Padanya ada buih katanya. Ya. Pada wap air yang naik dan bertumpuk disebutkan di atas tadi ya, majas itu, padanya ada buih. Nah, daripadanya keluarlah buih, terjadilah buih. Begitu. Dari buih itu, nah, daripada buih itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Daripada buih, keindahan, kecantikan dulu ya kita sebut begitu. Daripada buih, kecantikan dan keindahan itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Nah, langit dan bumi seperti mana disebut oleh Al-Quran 7 lapis ya. Sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit sab'a samawatin tibaqa. Samawat, langit. Sab'a, 7. Nah, kemudian disebut 7 lapis. Nah, itu jadi tafsiran biasa semua para ulama. Sehingga mereka mengatakan langit itu 7 lapis, bumi itu 7 lapis. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, itu tafsiran-tafsiran yang sangat ma'ruf. Ya, sangat dikenal. Nah, jadilah. Mana?
Dari buih itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Berlapis-lapis ai 7 lapis. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu sita 6 hari, 6 masa, bukan 6 hari, 6 masa. Itu kejadian ya, itu penciptaan. Adapun lapis tetap 7 lapis. Okey. Jadilah keduanya rapat, jadilah keduanya langit dengan bumi itu rapat. Ya. Jadilah keduanya langit dan bumi itu rapat. Nah, kata setengah pada setengah, kata setengah daripada setengah ulama, asalnya bumi dengan langit itu rapat saja. Ya. Jangan kita fikir bila ya, jangan fikir begitu. Karena usia umur bumi ini ada yang mengatakan berjuta-juta tahun sudah. Langit dan bumi, ya. Paham, Pak? Apa nama ni, Sofia? Nah, umur langit dengan bumi ataupun umur alam ini ya, berjuta-juta tahun sudah. Macam mana berjuta-juta tahun? Ada yang mengatakan Nabi Adam sampai kita baru berapa ribu tahun saja. Ya, berapa puluh ribu tahun saja kan. Daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau dikira Adam berapa, ini berapa, Nuh berapa, nah kurang lebih 10.000, 11.000 tahun saja. Nah, sebenarnya itu manusia, ya. Itu manusia yang dijadikan oleh Allah SWT menempati bumi. Sebelum bumi ini ditempati oleh manusia, ada pandangan ulama yang mengatakan telah ditempati oleh makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Ya. Nah, ada makhluk Allah SWT yang menempati bumi ini, malakut, berarti para malaikatnya. Nah, habis para malaikatnya setelah menempati bumi, nah berapa panjang kita pun tidak tahu. Nah, Allah meletakkan para jin, para jin menempati di bumi. Nah, golongan-golongan jin. Nah, sampai satu ketika habis. Mungkin tidak tahu berapa panjang masa. Nah, habis. Kemudian Allah meletakkan menempati bumi ini haiwan. Nah, kita pun pernah dengar kan zaman dinosaur, zaman apa namanya? Dinosaur pun ada banyak nama, aku pun tidak tahu. Aku kenal itu melalui filem apa itu? Jurassic Park. Nah, itu. Kerana ada Jurassic Park, jadi aku pun kenal bahawa itu, oh ini namanya itu. Nah, zaman haiwan. Berarti haiwan yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala menempati bumi. Nah, berarti bumi ini ditadbir oleh haiwan. Gitu kan? Nah, yang namanya dinosaur. Nah, namanya hidup pada zaman haiwan, siapa yang kuat dia berkuasa, gitu kan? Faham tak? Nah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menempatkan bumi ini dengan manusia. Nah, adapun manusia akan mewarisi ketiga-tiga sifat sebelumnya. Nah, ada manusia yang mewarisi sifat malaikat. Ada manusia yang mewarisi sifat jin. Ada manusia yang mewarisi sifat haiwan. Betul kan? Nah, beruntunglah manusia yang mewarisi sifat manusia. Tahu tak? Sifat malaikat pun tidak boleh, Pak. Ya. Jadi hidupnya dia punya pasal saja, mana boleh. Nah, bersifat dengan sifat jin lagi tidak boleh. Bersifat dengan sifat haiwan lagi tidak boleh. Nah, jadi kita perlu bersifat dengan sifat manusia kan? Faham tak? Nah, jadi sifat manusia sebenarnya adalah baik. Kenapa? Karena berdiri dengan fitrah. Ya. Nah, sesiapa yang berdiri dengan fitrah, bertuhan, beragama, kehambaan, dia baik. Yang menjadi masalah, manusia tidak berdiri dengan fitrah itu. Nah, ketika itulah dia mengambil sifat haiwan. Kan? Ketika itulah dia mengambil sifat jin. Nah, sisi lain mengambil sifat malaikat. Betapa di gunung sana, betapa di gunung sini. Nah, itu tidak sesuai dengan kita kan? Okey. Jam berapa sudah aku cakap-cakap saja. Terus ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mencipta angin. Nah, kerana rapatnya bumi dengan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin.
Ya. Yang nanti angin itu diterjemahkan dengan graviti dan sebagainya. Tahu kan? Ya, istilah kita angin, air, udara. Allah menciptakan angin, Allah menciptakan udara. Ya kan? Daripada angin, daripada udara ini nantinya tercetus medan graviti. Nah, sebab itu orang naik lepas daripada atmosfera bumi. Nah, tidak ada graviti bilangnya. Kenapa? Karena Allah menciptakan graviti itu pada bumi. Ya kan? Begitu. Okey. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan angin, katanya. Air, udara, ya. Jadi nanti kamu orang tidak keliru kerana istilah kita suruh kamu orang belajar sains, kamu orang tidak mau belajar. Nah, istilah moden sekarang macam-macam. Walid pun tidak tahu banyak istilah moden. Jadi Walid letakkan kamu orang belajar supaya tahu istilah-istilah moden ini. Nah, kamu orang tidak mau belajar. Jadi mau buat macam mana? Mau paksa besar-besar sudah. Jadi mau belajar, tidak mau belajar, tidak apalah. Okey. Lalu angin itu, angin yang diciptakan oleh Allah SWT, membelah lapisan-lapisan langit dan bumi. Nah, membelah, ya, membelah kemudian memisahkan, ya, membelah dan memisahkan kerapatan langit dengan bumi yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi terpisah, ya, bumi terpisah daripada langit. Ya. Dan yang menjadi apa ya, menjadi apa kita bilang begitu, tengah-tengah antara bumi dengan langit itu adalah ruang udara, kita panggil kan. Nah, kemudian disebut graviti dan sebagainya. Itulah. Lalu angin itu, angin yang diciptakan oleh Allah SWT, ya, membelah lapisan-lapisan langit dan bumi. Nah, dia belah. Berarti lapisan-lapisan langit itu ada saja. Lapisan antara langit dengan bumi dia belah. Berarti berapa ya, kalau kita bercakap, berpisahlah langit dengan bumi, hasil daripada belahan angin itu. Nah, sampai sekarang orang belajar tentang teori graviti, orang belajar tentang itu kan. Nah, orang tingkatan 5 kamu orang belajar baik itu semua. Nah, cuma Walid mencela sikit apabila menyebut graviti. Newton John bukanlah orang pertama menemui graviti. Walaupun Barat mengagung-agungkan dia. Nah, kamu orang belajar SPM, perlu jawab dalam SPM. Nah, itu bah. Newton John adalah orang yang menemui teori graviti. Itu satu pembohongan besar dalam dunia ilmu. Ya, orang yang mula-mula menemui graviti adalah Al-Khawarizmi. Ya. Nah, dialah yang bercakap tentang graviti. Tahun apa? Tahun 700 Hijrah. Newton John itu tahun berapa saja? 1900 something saja kan? Okey. Terus. Lalu angin itu, angin mana? Angin yang diciptakan oleh Allah SWT, ya. Membelah lapisan-lapisan langit dan bumi. Membelah ai memisahkan. Ya. Membelah ai memisahkan lapisan langit dan bumi. Berarti terpisah langit dan bumi. Pada asalnya rapat saja. Ya, dekat, melekat saja. Nah, terpisah. Ya. Bahkan menjadi jarak begitu. Ya. Nah, mungkin satu masa dulu langit dengan bumi, langit dengan matahari, langit dengan apa semua satu saja begitu kan. Mungkin. Ini andaian. Segala planet-planet yang lain mungkin satu saja. Nah, kemudian Allah menciptakan angin inilah kemudian memisahkan, menjauhkan. Ya. Sama saja kita bercakap tentang majas kecantikan dan keindahan itu kan. Nah, kecantikan dan keindahan itu akan terpisah daripada kita. Walid bukan boleh handsome sampai bila-bila, Pak. Setakat hari ini saja, besok tidak handsome lagi sudah. Ya betul, Pak. Nah, kita pun yang cantik yang apa pun setakat hari ini saja. Nah, besok tidak cantik lagi sudah. Faham ke, Faz? Nah. Jadi kau tidak perlu kepada bedak-bedak tepung gomak itu semua. Okay? Ya. Jadi sampai masanya, nah, mari kita sebutkan tadi, kecantikan keindahan itu akan terpisah, gitu kan?
sebagaimana dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya. Nah, tentang ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita melalui firman-Nya, "Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhanun." Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhanun. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah yakni bahan-bahan langit, sedang langit itu masih berupa asap. Surah Fussilat ayat 11. Betul lah? Betul lah, cek betul lah. Cuba tengok makna dalam sana. Macam gaya-gayatnya makna ni. Sekejap, kita tengok makna bagi jelas. Tsummastawa ilas samai. Kemudian menetaplah. Ya, kemudian tsummastawa, kemudian menetaplah ilas samai, ke atas langit itu, wahia dukhanun, dan ia adalah dukhan. Dukhan artinya asap. Ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan asap itu adalah, apakah yang dimaksudkan dengan udara itu adalah asap? Yang dimaksudkan dengan angin itu adalah asap. Ya. Berdasarkan kepada makna literal Al-Quran surah Fussilat ayat 11 yang termaktub di sini, ataupun makna dukhan itu sendiri, makna literalnya adalah asap. Dan ada surah Ad-Dukhan dalam Al-Quran. Ya. Surah Ad-Dukhan, nah itu Allah SWT memberi satu khabar tentang dunia ini, alam semesta ini akan diliputi oleh asap. Dukhan, makna asap di situ. Makna literal ya. Adapun makna maudhu'nya, kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah, yakni bahan-bahan langit. Sedang langit itu masih berupa asap. Betulkah makna tu? Betul lah? Nah, kalau betul, kita jangan ingkari lagi, Pak. Betul lah. Maknanya, asap di situ mungkin maknanya adalah angin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi asap itu sifat baginya angin. Karena angin itu sifatnya tidak kelihatan, maka yang bergerak itu kita nampak awan. Yang kita nampak itu awan. Mungkin itulah asapnya, dan yang menggerakkannya itu adalah angin. Tanda adanya angin. Begitu kan? Wallahu a'lam. Surah Fussilat ayat 11. Nah, apapun keadaan, ternyata hal-hal ini didatangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita tidak mentadabburnya, nah kita pun tidak tahu. Rupa-rupanya Allah menceritakan. Ya. Segala hal yang kita bincang di sini di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Jadi Alhamdulillah sekurang-kurangnya kita tidak tadabbur Al-Quran melalui Al-Quran. Nah, tetapi melalui teks kitab ini berjumpa juga kita dengan hal-hal sebegitu. Mudah-mudahan termasuk kita mentadabbur Al-Quran. Okey. Kemudian kata musannif, seorang ahli hikmah berkata. Ahli hikmah itu orang bijak, orang pandai. Nah, ulama dia. Ya. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dari asap. Nah, berdasarkan kepada firman Allah surah Fussilat ini kita boleh terima sudah kan? Allah menciptakan langit dari asap katanya. Jadi, kalau tadi kita sebut Allah menciptakan langit daripada uap, ya. Daripada uap. Musannif hukama ini, ahli hikmah ini mengatakan Allah SWT menciptakan langit daripada asap. Bukan menciptakannya daripada uap. Berarti dia menyalahi. Ya, dia menyalahi pendapat yang kita baca tadi, bahawa Allah menciptakan langit daripada uap. Nah, ini pandangan, ya. Kita berhak untuk menerimanya dan berhak untuk tidak menerimanya. Faham tak? Nah, itu. Sebab asap diciptakan saling mengikat bahagian-bahagiannya. Oh, kerana dia memberi alasan bahawa asap diciptakan saling mengikat bahagian-bahagiannya. Itu yang kita sebutkan tadi kan, berantai, berangkaian. Ini kita kena belajar apa? Molecular cell biology. Nah, orang yang belajar molecular cell biology, nah tahu dia, ya, tentang keberangkaian, ya, keberangkaian sel. Jadi di sini apa perkataan Inggerisnya? Adhesive. Nah, tiba-tiba dia mendatangkan perkataan Inggeris. Penterjemah ini pun kelang kabut juga, kan? Okey. Jadi berangkai, gitu kan? Berangkai. Sebab asap diciptakan saling mengikat bahagian-bahagiannya dan menetap di hujungnya. Di adhesive itu terjemahannya apa, Maji? Berangkai, ya? Melekat. Melekat. Mengikat, ya. Mengikat, melekat, ya. Okey.
Sedangkan wab bahagian-bahagiannya saling menolak, ya, kohesif. Sedangkan wab bahagian-bahagiannya saling menolak. Jadi bermakna asap saling melekat begitu, ya, melekat begitu. Sedangkan wab dia saling berpisah begitu, ya, dia wab kan naik ke atas begitu kan, dia saling terpisah. Itu alasannya. Nah, kita bukan orang sains, ya, mengkaji sampai ke situ. Nah, kalau orang sains kita kena minta cikgu sains kita ada. Okey. Itu perbincangan berdasarkan kepada idea lah, kepada idea. Sedangkan kita sedang mengaitkan Allah menciptakan. Jadi Allah Maha tahu dia menciptakan macam mana lah. Kita tak tahulah kan. Jadi kita cuba cuba berpandangan tetapi tidak meletakkan idea kita. Begitu. Dia takut tadi kita menyalahi. Kan? Kita ikut ulama kata macam tu sudahlah. Nah. Okey. Itu katanya. Itu termasuk kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaannya. Jadi kata ahli hikmah ni, ahli hikmah yang kita sedang baca ni katanya itu termasuk kesempurnaan ilmu dan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna ilmunya dan maha bijaksana. Kan kita sedang bercakap punca ilmu itu. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang air dengan pandangan rahmat hingga air itu membeku. Nah, kemudian Allah memandang air dengan pandangan rahmat yang kita sebutkan tadi. Jadi di sini ahli hikmah ini menyetujui pandangan yang pertama kita baca tadi, ya. Allah menjadikan kecintaan, keindahan, kecantikan, termasuk kecintaan dan sebagainya nantinya, ya, Allah menjadikan itu dalam bentuk, dalam majas kepada air yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi dia ahli hikmah ini pun menyandarkan hal itu kepada air juga. Katanya, kemudian Allah memandang air, kecantikan, keindahan yang kita sebutkan tadi dengan pandangan rahmat. Nah, Allah pandang rahmat itu kasih sayang maknanya kan. Nah, Allah pandang yang dia ciptakan yang namanya indah, yang namanya cantik itu, hingga air itu membeku, hingga keindahan dan kecantikan itu bertukar menjadi beku, sedangkan yang lainnya mencair. Ya kan? Nah, ada yang mencair, ada yang membeku. Nah, begitu maksudnya. Allah. Ini kita bercakap tentang takutnya makhluk Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang air dengan pandangan rahmat hingga air itu membeku, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, katanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Nah, yang mana hadis? Nah, sebab itu oleh suspek yang di atas ini adalah hadis. Kenapa? Karena diriwayatkan. Ya. Para ulama menggunakan perkataan diriwayatkan pada dua tempat saja. Satu hadis, satu penceritaan, ya, terkait penceritaan yang terkait dengan Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Nah, itu disebut diriwayatkan. Adapun lain daripada itu, para ulama tidak menggunakan istilah diriwayatkan, ya, kecuali ilmu. Secara umumnya ilmu, ya. Nah, itu. Jadi apabila disebut diriwayatkan berarti ini adalah hadis. Tinggal lagi kita tidak disebut sebagai ini adalah hadis. Itu saja. Ya. Nah, mudah-mudahan sedikit sebanyak pengajaran daripada kita pada malam ini kita kutip secara perlahan-lahan, ya, karena ini terlalu subjektif. Jadi kita perlahan-lahan, nah, kita dapat kutip bahawa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang seni pada kita adalah seni, ya. Indah, yang namanya cantik, yang namanya kuat, yang namanya handsome, yang namanya hero. Nah, hero itu jasmani, kan. Nah, semuanya itu adalah makhluk Allah SWT yang taat dan patuh kepada Allah serta takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah SWT yang menguasai jasmaniah kita, kemudiannya adalah nafsu kita. Kan? Jadi tundukkanlah nafsumu bangkit. Tundukkanlah nafsumu, mizi.
tundukkanlah nafsu mujul, tundukkanlah nafsu murantau, supaya dia tidak menguasai kita, ya, yang menyebabkan kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita tidak mempunyai rasa dan perasaan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faham tak? Nah, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada pertanyaan enggak? Cermin mata Walid rosak pula dah. Aduh. Nampak. Apa? Sekejap. Yang ada di? Ialah angkasa itu maksudnya di atas, betul kan? Nah, sudah tentu yang antara bumi dengan angkasa itu adalah angin. Kan? Betul kan? Nah, kemudian disebut dengan graviti dan sebagainya. Nah, jadi kau jangan tanya Walid graviti di bulan berapa banyak, aku tidak tahu, aku bukan belajar itu. Jadi secara ilmu sesuai dengan kita, nah kita memahami bahwa antara langit dengan bumi itu ada udara, ada ruang udaranya, dan ruang udaranya itu mempengaruhi graviti. Nah, itu saja. Nah, jadi kau mau tahu tentang graviti itu apa, kau baca buku graviti. Kau jangan tanya Walid mah. Kau tanya Walid banyak kali, kau rotan kau. Kau tidak tahu mau jawab apa. Okey. Nah, tadi kau rantau apa? No, soalan kau ini macam kau mau jadi malaikat saja. Nah, malaikat itu Allah sebut dalam Quran kan, yang dijadikan tasbih saja dia. Yang dijadikan sujud saja dia. Kan? Ya, apa lagi? Dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Faham tak? Itu Al-Quran yang menyebutnya. Nah, kau mau begitu kan? Nah, kau tasbih saja, sembahyang lain tidak. Mau buat apa? Faham tak? Nah, kau tidak boleh, sama sekali tidak boleh seperti malaikat. Sama sekali. Nah, kau juga tidak boleh sama sekali seperti jin. Ya kan? Nah, kau mau jadi jin macam mana? Kami suruh kau mau jadi jin, mau tak? Nah, kau pun tidak mau kan? Faham tak? Nah, itu. Jadi Allah menjadikan manusia, fleksibel saja manusia ini. Ya kan? Nah, amalannya sesuai dengan manusia itu sendiri. Ya, jadi kalau kau larat tasbih sampai 1000, silakan. Kalau kau larat sampai 2000, silakan. Kalau mampu sampai 100.000, silakan. Nah, kalau kau tidak mampu, 100, silakan. Jangan sampai tidak langsung macam bangkil. Nah, tapi akhir-akhir ini aku dengar juga, bah, sambil ambil daun sawit itu dia subhanallah, 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 aku dengar juga, bah. Alhamdulillah. Nah, faham sekarang sudah? Nah, kita tidak boleh bersifat dengan sifat malaikat. Nah, itu saja. Dan kita juga tidak boleh bersifat dengan sifat jin. Ya, tidak sesuai, bah. Sebab itu al-jin duduk di dalam badan manusia. Kita perlu keluarkan dia. Kau tahukah sekarang? Nah, kenapa? Apabila dia berada di dalam badan manusia, dia akan mempengaruhi sifat manusia itu, paham tak? Nah, sampai manusia itu pun boleh jadi jin, tahu tak? Manusia tidak boleh jadi jin bangkil, tapi bersifat berperangai dengan perangai jin, paham tak? Nah, jadi tidak boleh. Nah, jin-jin kalau jin-jin yang mukmin itu dia tidak mau berada di dalam manusia. Sama saja, manusia yang mukmin itu tidak mau berada dalam jin. Kan? Nah, manusia, jin adalah jin. Nah, begitu. Faham? Nah, kau jangan minta-minta mau kawan dengan jin bangkil. Nah, okey. Nah, ada soalan lain kah? Nah, faham sudah? Okey. Ada soalan bersila? Tidak? Atul, kamu tanya apa? Kau macam tidak puas hati saja. Tapi kau tidak puas hati bagus, kerana kau tidak puas hati, kau makan banyak. Berbanding kau senang hati, kau makan sikit. Kan? Nah, baguslah kalau begitu. Hikmahnya. Nah, tiada soalan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Haji dah? Tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin
واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.